Nah, jadi pertemuan ke-13 ini adik-adik, komunikasi digital dan sosial media. Jadi kita masuk dalam manajemen strategi media komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini, mungkin adik-adik bisa lihat dari yang kemarin ya, kita belajar komunikasi persuasif terhadap nanti, orang yang akan kita berbicara, terhadap komunikator, kita sebagai komunikator dan komunikan. Jadi nanti kita akan, laksanakan mungkin, pertemuan ke-13 ini ada Zoom dan tanya jawab, mungkin kemarin ada kuis ya? Jangan lupa kemarin ya, mungkin kalau lupa nanti saya akan, bukakan pas saat UAS ya, jadi nanti saya coba cek, mungkin ada yang masih belum mengerjakan gitu. Jadi nanti coba saya upload mungkin pertemuan ke-15 saya insya Allah sudah saya masukkan semua nilainya dan jika memang masih belum mengerjakan nanti saya akan bukakan 1 minggu itu. Jadi mungkin, mohon untuk mengumpulkan gitu ya memang belum karena lumayan nilainya untuk nilai tugas maupun kuisnya, seperti itu. Nah, mmm Nah, strategi komunikasi. Dalam pengertian strategi komunikasi sendiri, dimensi komunikasi menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi. Nah, dari komunikasi planning, mungkin juga ada yang mencapai suatu tujuan tersebut gitu ya. Kemarin kan kita juga belajar komunikasi persuasif terhadap, siapa sih komunikan kita, siapa nanti orang yang akan kita ajak bicara, gitu. Sewaktu-waktu dalam situasi dan kondisi gitu ya, sesungguhnya strategi tersebut, keseluruhan keputusan. Jadi memang adanya, strategi komunikasi ini, memperhitungkan kondisi dan situasi, ini pada intinya. Kondisi dan situasi, ruang dan waktu, yang akan dihadapi di masa depan. Jadi memang gunanya mencapai efektivitas dalam komunikasi tersebut. Jadi, mungkin secara sadar atau tidak, banyaknya memang, eee, misalkan adik-adik bertemu dengan seseorang yang memang membicarakan komunikasi dengan, tidak muter-muter gitu ya, mungkin bisa juga, to the point aja deh, atau mungkin memang ada orang yang suka muter-muter, tidak suka to the point gitu, ada juga yang memang seperti itu. Ada banyak ya contohnya. Mungkin, secara politikus ya biasanya memutar-mutar, maupun, legal gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk strategi komunikasi secara taktis atau mungkin kita nggak paham nih ternyata pas itu diputer-puter, ternyata komunikasinya bisa berbeda dari yang kita pahami. Nah, ada strategi dalam teori dalam strategi komunikasi. Nah, contohnya dari Harold Laswell ya, di mana kegiatan ini, mencantumkan who says what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa sih yang menyatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efeknya bagaimana. Jadi, contohnya saya, saya berbicara kepada siapa. Nah, atau yang dimasukkan dalam komunikator, saya udah nelaah misalkan, saya mentelaah buku yang saya ajarkan kepada adik-adik, dan saya mengatakan apa, gitu. Jadi, pesan yang saya dapatkan dan, analisis dari adik-adik, mengenai pesan yang saya sampaikan apa. Jadi, caranya bagaimana saya menyampaikan, mungkin cara saya dengan PPT, dan cara dengan, by Zoom ya, atau mungkin analisis, media. Jadi memang bisa seperti itu. Nah, kepada siapa saya akan berbicara? Komunikan. Komunikan adalah adik-adik yang sedang mendengarkan. Dan cara adik-adik menelaah perkataan saya sebagai komunikator itu adalah analisis komunikan. Gitu. Jadi adik-adik menelaah nih, Bu Tata atau Kak Tata ngerjain apa sih? Berbicara apa? Efeknya bagaimana ya untuk saya? Gitu. Jadi memang bisa nanti adik-adik mempelajari ketika mungkin nanti adik-adik berbicara dengan teman, dengan dosen, dengan nanti atasan adik-adik, dengan cara bagaimana efek yang akan dilaksanakan dan analisis efek tersebut seperti apa. Jadi kita bisa analisa di situ. Nah, contoh komunikasi yang efektif nih sebenarnya, kita bisa komunikasi verbal yang jelas dan tegas. Contohnya seperti saya sekarang, saya berbicara dengan memastikan pesan yang tersampaikan dengan baik dan timbul ya tidak timbul kebingungan. Mungkin adik-adik ada bahasa yang kita berbeda, mungkin adik-adik ada di Ambon, ada di, mana lagi gitu, dengan bahasa yang memang secara agak masih bingung gitu, biasanya sehari-hari bahasanya bahasa Ambon, tapi saya berbicara
instruksinya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin kadang kalau kita ke orang bule gitu ya, misalkan orang luar bahasa Inggris gitu, mungkin kita juga kayak ini bahasanya apa ya gitu. Jadi memang untuk memastikan semua eh, komunikan memahami eh, dengan tepat gitu. Jadi memang komunikasi verbal. Jadi A I U E O kita harus jelas. Nah, kemudian mendengarkan aktif dengan empati, di mana memang pendengar aktif nih memberikan perhatian penuh nih kepada lawan bicara dan memahami perspektif mereka sendiri, menunjukkan empati dalam berkomunikasi. Nah, contohnya nih, saat berbicara dengan teman yang sedang mengalami masalah, misalnya contoh, aduh sebel nih. Nah, adik-adik bisa apaan sih gitu kan? Biasanya gitu. Nah, kemungkinan memang si pembicara ini ada yang sakit hati, ada juga yang memang dia lagi nge-down gitu ya, mungkin lagi penuh pengen ada perhatian dan memang ada yang mendengarkan dan memang memahami perasaan dia. Nah, itu memberikan perhatian penuh itu nggak ada salahnya itu sebenarnya. Tapi balik lagi, tergantung kondisi saat itu. Jadi ya kalau mau itu ya kita, oh kamu kenapa gitu ya. Kita bisa bilang, oh kamu gini ya, ya udah sabar aja. Bisa seperti itu. Itu sangat eh, appreciate dengan mungkin ada yang sedang bersedih, ada mengalami masalah, kita cuman sebatas kita memiliki empati eh, dengan berkomunikasi melalui perasaan kita. Oh ya udah sabar aja, dengerin aja gitu. Jadi memang ada yang tapi kan ada yang kayak apaan sih lebay banget gitu ya. Kadang ada yang seperti itu. Cuman ini adalah komunikasi yang efektif untuk ya udah sabar aja, nggak usah sedih gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ada juga bahasa tubuh yang positif dan tepat. Misalkan gestur saya dalam mengajar, contohnya. Gestur saya misalkan saya gini, ya adik-adik, jadi pesan yang disampaikan itu tidak melakukan komunikasi secara efektif. Kenapa? Karena gestur tubuhnya saja sudah lemas gitu ya. Nah, kita penuh dengan senyuman, gerakan tangan yang ramah di depan umum dan menunjukkan ketulusan kita dan koneksi dengan adik-adik sekalian, mungkin audiens saya gitu ya. Nah, itu dari termasuk dengan komunikasi yang efektif. Jadi bahasa tubuhnya memang positif nih, kita senyum, kemudian kita menggerakkan tangan. Kalau misalkan nanti adik-adik eh, one day mungkin menjadi pembicara seperti itu. Dan adanya kontak mata yang menguatkan hubungan nih. Contohnya saya misalkan pembicara langsung saya lihat, saya senyum terus kemudian percaya diri dengan menunjukkan ketertarikan secara pembicaraan dan membangun hubungan yang kuat. Misalkan ada contoh yang kayak masuk udah langsung kayak gini, sinis gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dia membutuhkan rasa hormat, tapi tidak menghubungkan kekuatan dengan kontak mata yang baik. Gitu. Jadi memang kita harus ceria ketika memang kita ingin berkomunikasi dengan mungkin atasan, dengan dosen, dengan mungkin dengan teman sebaya juga kalau misalkan kayak apa sih gitu. Nah, itu mungkin juga ada yang memang tersinggung dengan kontak mata tersebut maupun bahasa tubuh gitu. Dan ada juga contoh komunikasi yang efektif yang lainnya adalah komunikasi tertulis yang jelas dan padat. Nah, biasanya kalau memang menyusun pesan tertulis ya, misalnya kita tulis padat, misalkan menulis email atau mungkin WhatsApp ke dosen dengan bahasa singkat, tapi singkatnya gini, Bu, nilai saya gimana? Tapi dia tidak memberitahu namanya, kelas berapa, karena dosen tersebut tidak mengajar eh, apa ya, hanya kelas itu gitu. Jadi ini siapa? Namanya siapa? Kelasnya kelas berapa? Terus di mata kuliah apa gitu. Jadi memang harus tulis jelas, padat dan singkat tapi eh, dapat dimengerti gitu secara penulisan secara email maupun lewat WhatsApp dan lain-lain gitu. Nah, itu juga termasuk komunikasi yang efektif. Nah, kemudian untuk mengelola konflik dengan bijaksana, keterampilan mengelola konflik dengan baik bijaksana ini membantu memelihara hubungan dengan harmonis. Tadi ya saya bilang, kalau misalkan kita tidak dapat mengelola konflik dengan bijaksana, contohnya menyelesaikan pendapat dengan rekan kerja, diskusi dengan tenang, dan kita ada pemecahan masalah nih. Gitu. Misalkan kita pecahkan masalahnya.
gimana? Misalkan ada yang mungkin teman-teman ada yang berantem dengan teman sekelas gitu, pasti ada. Nah, itu gimana caranya? Kita selesaikan permasalahan itu, mungkin jangan satu, ah ngapain sih? Nggak peduli lah gitu. Nah, bisa aja mungkin teman sekelas adik-adik one day jadi atasan adik-adik atau dia mempunyai usaha yang memang adik-adik butuhkan. Nah, itu bisa untuk mengelola konflik ya itu dengan bijaksana di mana ya udahlah kita ngalah, kita mohon maaf ada salah apa dan ini memang kita memecahkan masalah kenapa salahnya, apa salah kita. Jadi memang harus mendiskusikannya dengan secara tenang dan memecahkan masalahnya secara bijaksana. Seperti itu. Mungkin ada yang bermusuhan di sini. Semoga tidak ada. Nah, kemudian untuk keterampilan presentasi yang memukau, nah biasanya nih untuk mencapai komunikasi yang efektif, misalkan saya dalam presentasi, jujur saya presentasi agak SKS ya, sistem kebut semalam untuk membuat ya, karena memang eh, membacanya terlalu banyak gitu. Kalau misalnya mau dibikin secara animasi, saya lama membuatnya gitu ya. Jadi mungkin cara informasi yang baik adalah yang mungkin komunikasinya memberikan presentasi proyek. Maka saya nanti akan, wah saya akan ada presentasi, adik-adik mempresentasikan secara ada tema tertentu yang akan saya nilai dalam komunikasi melalui sosial media. Jadi nanti komunikasinya melewati YouTube. Jadi adik-adik komunikasikan pertanyaan tersebut, jawaban tersebut, dan nanti akan diupload ke YouTube adik-adik masing-masing. Nah, kemudian beradaptasi dengan audiens yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita gaya komunikasinya berbeda nih, contoh saya orang Jawa misalkan, saya dengan tonase yang rendah, gitu. Misalkan, iya, G, gitu ya. Mungkin ada adik-adik yang teman-teman orang Jawa, atau misalnya kita ketemu dengan adik-adik nih yang memang misalkan dari Ambon. Nah, itu tonasenya biasanya lebih tinggi, gitu. Nah, itu yang membuat kadang orang Jawa yang memang tonase rendah agak kaget nih dengan tonase yang lebih tinggi. Ya, itu juga kita mesti belajar lagi ketika nanti mungkin one day adik-adik mau eh, pindah pulau mungkin untuk bekerja. Nah, kita harus pemahamin dulu nih adaptasi dengan audiens kita. Nah, mungkin saya waktu saya di luar, saya dengan atasan saya manggilnya nama gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita harus apa ya istilahnya mereka butuh dipahami gitu. Kadang atasan tidak mendengar bawahan. Tapi kalau di luar negeri, well, so well banget. Jadi mereka, hey, misalnya Andrew, can I bla 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 gitu. Tapi kalau di sini kan butuh yang terhormat, Bapak bla bla bla, Ibu bla bla bla. Nah, itu gaya komunikasi kita berbeda nih. Secara pesan juga berbeda. Nah, makanya kita harus beradaptasi dengan audiens yang berbeda juga. Nah, kemudian juga secara etika berkomunikasi di sosial media pun kita harus menjaga eh, interaksi positif dan membangun hubungan yang sehat. Jadi misalkan menyampaikan pendapat dengan secara sopan. Nah, misalkan diskusi online, Bu, maaf Bu, mungkin eh, saya begini gini gini atau mungkin misalkan ya kita ingin menyampaikan tentang presiden gitu ya. Nah, misalkan apa tuh presiden jelek bla 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 bla. Tapi bisa kita sampaikan pendapat kita secara sopan. Mungkin presiden A, contoh calon presiden A seperti ini, calon presiden B seperti ini, calon presiden C seperti ini. Dengan sopan berdialog dengan positif dan menghindari konflik. Ada seperti itu. Mungkin saya sendiri masih sering tidak memiliki etika di dalam berkomunikasi di sosial media. Kenapa? Karena saya kadang suka kesel. Jadi kadang suka curhat di situ dengan etikanya ya tidak menyebutkan nama, tapi memang kadang suka negatif aja. Tapi ketika adik-adik sudah memulai eh, menjadi selebgram, itu akan sangat bermasalah ketika kita memang beretikanya kurang baik. Nah, kemudian keterampilan pemimpin dalam berkomunikasi. Nah, biasanya memang kita kalau misalkan one day, amin, kita jadi presiden, kita jadi menteri dan lain-lain, kita memang gaya keterampilan sebagai komunikator
kita harus memang memiliki motivasi, kita memberikan motivasi, memberikan arahan yang jelas, dan memang dapat memberikan umpan balik terhadap tim kita. Gitu. Jadi memang tumbuh berkembang untuk umpan balik konstruksi terhadap timnya. Nah, tips komunikasi yang efektif sendiri, aktif mendengarkan dengan empati. Tadi ya, mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan kata-kata, tapi juga memahami perasaannya, lawan bicaranya, aktif mendengarkan. Misalkan contoh ya, eh, misalkan adik-adik curhat dengan yang lain. Nah, kemudian adik-adik menyampaikan minatnya itu dengan cara ekspresi gaya tubuhnya. Oh iya ya, oke, iya. Oh gitu, gitu. Jadi itu sebenarnya yang tidak terucapkan dari ekspresi gaya badan, tapi memang tidak terungkap aja gitu. Jadi oh yaudah kita merasakan empati dan mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Nah, kemudian keterbukaan dalam kehangatan, dalam berkomunikasi. Misalkan, oh iya ya, oh kalau menurut saya seperti ini. Nah, kita memang memasukkan dalam, tidak usah memasukkan ke dalam hati omongan yang jelek-jelek dari orang lain. Tapi memang kita memahami, oh pendapat mereka berbeda dengan kita. Jadi caranya adalah kita harus positive vibes, di mana kita harmonis dengan hubungan yang lain gitu. Jadi kita memiliki ide-ide baru yang kita sampaikan. Perbedaan pendapat kita juga kita sampaikan. Kalau menurut saya seperti ini. Oh, oke. Tapi kalau menurut saya seperti ini. Tidak kayak gitu. Bukan seperti itu. Ya, kalau ini kayak gini-gini. Nah, itu kan beda berbahasanya. Kalau pendapat saya sih seperti ini. Itu adalah komunikasi yang memang lebih terbuka dan hangat gitu. Jadi jangan langsung frontal. Kemudian, gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan. Nah, itu tadi ekspresi gestur, memang pesan yang ingin disampaikan, kontak mata. Oh iya ya, gitu. Gestur yang memang sesuai dengan isi pembicaraan yang akan kita laksanakan. Gitu. Nah, kemudian ada keterampilan bertanya yang mendorong dialog. Nah, pertanyaan yang baik dapat membuka kesempatan untuk diskusi lebih dalam. Oh, kalau kayak gini gimana menurut kamu? Menurut kakak gimana? Jadi memang dialognya kita bisa melihat pandangan adik-adik dan pandangan saya. Kak, kalau misalkan saya berbicara begini, gimana? Misalkan seperti itu. Itu adalah pernyataan terbuka. Mungkin nanti adik-adik akan belajar ada yang pernyataan tertutup. Misalnya pertanyaan tertutup kayak gini. Berapa usia kamu? Nah, itu tertutup. Apakah kamu sudah pernah eh, apakah kamu sudah lulus sekolah? Iya. Misalkan lulus sekolah SMA. Oh, iya. Nah, itu jawaban tertutup. Kalau misalnya terbuka, bagaimana menurutmu jika bla bla bla. Itu jadi adik-adik bisa eh, menjawab dengan pertanyaan terbuka. Nah, kemudian untuk tips komunikasi yang efektif, konsistensi dalam praktek komunikasi efektif. Jadi keterampilan konsistensi latihan terus-menerus. Jadi nanti UAS saya ingin melihat gestur adik-adik secara keterampilan dalam komunikasi dan berlatih secara teratur dari situasi komunikasi tersebut. Tenang, ini hanya apa ya, perkuliahan, tapi mungkin saya rasa dari komunikasi yang baik dan konsisten ini, adik-adik bisa presentasi yang tidak malu di depan media sosial. Jadi memang di media sosial kita tidak perlu malu untuk mempercakapan sehari-hari dan konsisten dalam praktek untuk membantu menguatkan gitu ya, meningkatkan keterampilan komunikasi dari waktu ke waktu. Nah, analisis setelah komunikator. Sejauh mana sih komunikator itu percaya diri. Jadi saya nanti lihatnya adalah pas di UAS ya. Nanti adik-adik percaya diri, mungkin nanti juga lebih saya jadi mau lihat ada pertanyaan, adik-adik menjawab dengan percaya diri dan memang menguasai materi yang akan disampaikan. Gitu. Jadi memang saya nanti akan melihatnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih, ada ciri orang visual, auditory, dan kinestetik. Cara berkomunikasi dengan orang visual seperti apa nih? Jadi misalkan berbanyak kata-kata, bentuk warnanya, dia suka audio, gambar, foto. Nah, ada juga yang gerakan tubuh yang memang melihat, oh ini seperti ini ya, ekspresif dan jarang banyak diam. Jadi misalnya kita seperti itu, oh berarti kita
eh, kita harus secara visual. Oke. Nah, kita bisa lihat nih cara komunikasi kita secara visual gitu. Jadi, misalkan ke orang yang visual, misalkan saya ketemu sama adik-adik yang senang visual, mungkin bosan dengan teoritis komunikasi seperti ini. Tapi saya pengen coba kasih tugas adik-adik yang memang berkomunikasi secara memang kalau misalnya suka foto silahkan saya bebaskan secara gambar-gambar, secara kata, audio, video dan ada juga secara auditori. Nah, perbanyak kata-kata, terus kita juga jangan mengkomunikasi kata-kata secara visual, keterbukaan gitu ya, mendengar gitu ya. Tipenya tipe mendengar, tidak tidak banyak sukanya kata-kata yang efektif gitu. Nah, ada juga tipe audio. Tapi, nah nanti saya gabungkan. Ada juga cara berkomunikasi dengan kinestetik. Nah, ada yang memang suka emosi, dia langsung kayak gambarkan emosinya langsung sedih atau marah atau gimana terus kemudian menggambarkan yang memang langsung kelihatan gitu dengan sentuhan emosional. Jujur saya kinestetik ya, saya bisa melihat oh kalau kayak gini 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 terus ini membuat rasa yang kurang dan sentuhan-sentuhan halus, misalkan saya memang lebih physical touch jadi mana memang emosional saya, psikologi saya rasa lebih dekat gitu ya. Jadi memang adik-adik bisa dilihat. Nah, dari total semua visual, auditory, dan kinestetik, kita bisa gabungkan atau yang membuat komunikasi kita lebih baik lagi di sosial media. Banyaknya memang kayak kan kalau di sosial media ada gambar, terus ada eh, musik, terus kemudian ada kinestetik kita secara berbicara kita. Nah, itu kita bisa gabungkan. Nah, mungkin sampai di sini. Nah, jadi ada yang mau bertanya mengenai ini? Nah, nanti mungkin adik-adik saya pengen nanti UASnya sih. Nanti UASnya lebih kepada pembuatan video yang menjelaskan salah satu hal gitu. Misalkan saya coba cek ada pertanyaan, nanti adik-adik bisa menjawab. Menjawabnya dengan komunikasi, namanya juga kita komunikasi digital dan sosial media ya. Jadi nanti kita akan, mungkin saya minta upload ke YouTube. Terserah adik-adik mau bikin video yang seperti apa, ada yang presentasi kah, ada yang memang misalkan pakai video, ada bisa ngedit kanan kiri, ada yang seperti apa. Nah, yang penting ada jawabannya dan memang adik-adik bisa terlihat mempresentasikan dan terlihat gaya komunikasi seperti apa. Seperti itu. Tapi nanti ya, saya jelaskan di pertemuan ke-15. Seperti. Ada yang mau bertanya tentang komunikasi-komunikasi ini? Mungkin sudah dilaksanakan ya adik-adik juga. Sebenarnya ini adalah sehari-hari kita, di mana ya ini kita bisa lihat nih, oh ternyata gaya dia lebih ke auditori, dia dengerin aja gitu ya. Ada juga tipe sebenarnya yang visual, melihat. Saya sebenarnya semuanya, saya kerjain, saya lihat foto suka senangnya warna-warna, saya mendengarkan, dan saya juga bergerak gitu ya, cara ngapalinnya gitu. Mungkin cara berkomunikasi juga seperti itu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Benar nggak paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi nanti mungkin untuk UASnya kita akan lebih ke teoritis kan kemarin ya. Kemarin kita teoritis, nanti kita akan lebih ke prakteknya untuk UAS. Seperti itu. Oke, mungkin nggak apa-apa ya, udah malam. Kita bentar aja udah pada ngantuk, udah pada ada yang mau ke gereja mungkin atau ada yang mau sembahyang. Silahkan. Terima kasih adik-adik. Nanti mungkin pertemuan ke-15 saya akan share semua. Saya akan nilainya juga saya masukkan. Jangan lupa untuk remedialnya. Untuk remedial jangan lupa sampai tadi pukul tanggal berapa nih? Hmm, sampai tanggal 12 Januari. Oh, udah terakhir ya. Jadi mungkin nanti sampai UASnya saya adakan remedial lagi. Jadi mohon dikerjakan. Setahu saya kalau misalkan udah mengumpulkan secara video YouTube link ya berbasis link, nanti saya coba cek itu insya Allah nilainya minimal kalau udah mengumpulkan dengan nilai yang bagus 80 loh. Gitu. Jadi memang nilainya baik-baik saja. Semoga
memang terkumpul gitu ya, semuanya dijawab pertanyaannya. Misal pertanyaan ada 5, jawab 5-5-nya gitu ya. Terima kasih adik-adik. Mungkin sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Oh ya.